Pemirsa, ada beberapa kisah menarik dari seorang muslim yang rajin mengamalkan zikir pagi dan petang. Ada pula kisah nyata yang terjadi di Riyadh, di mana ada penculikan seorang gadis SMP. Ketika itu siang ba'da zuhur, gadis cantik tersebut pulang dengan berjalan kaki karena jarak dari sekolah ke rumahnya cukup dekat. Tapi ternyata kebiasaannya pulang sekolah dengan berjalan kaki sudah lama diketahui oleh seorang pemuda, sehingga membuat pemuda tersebut memiliki pikiran jahat. Ia ingin menculik gadis SMP yang cantik itu. Aksi penculikan pun dirangkai sedemikian rupa, dan ternyata ia berhasil menculiknya. Ketika menyekap si gadis, sang penculik memastikan untuk tidak ada satu orang pun yang melihatnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sang pemuda membawa gadis malang itu ke daerah Sumamah. Tidak tahu apa yang akan dilakukan sang penculik tersebut, karena hanya Allah yang tahu apa yang hendak diperbuat. Kemudian turunlah si pemuda dengan kunci di tangannya, dan dengan gembira dimasukkannya kunci tersebut dan diputar. Tapi keanehan mulai terjadi. Bagasi tidak bisa terbuka meski telah dicoba terus-menerus. Tapi percuma. Azan asar sudah berkumandang, dan sang pemuda sudah mulai dihinggapi rasa takut dan heran. Dia takut si gadis mati karena tidak menghirup udara, sehingga ia terus mencoba membuka pintu bagasi mobilnya. Tapi sang pemuda sudah putus harapan. Bagasi tetap terkunci rapat sementara hari sudah malam. Dengan perasaan takut dan pasrah, sang pemuda membawa mobilnya ke bengkel terdekat dan berharap di sana ada jalan untuk membuka bagasi mobilnya dan menyelamatkan nyawa si gadis. Setelah sampai di bengkel, hal yang sama terjadi. Bagasi tetap tidak bisa terbuka. Terakhir sang pemuda memanggil polisi dan melaporkan hal tersebut. Dan polisi mencoba membuka bagasi dengan melubanginya dengan las. Tapi anehnya las pun tidak mampu melubangi bagasi. Maka semua sepakat memanggil seorang syekh. Lalu oleh syekh bagasi tersebut dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian mencoba dibukanya dengan kunci. Subhanallah, sekali putar kuncinya bagasi itu langsung terbuka. Dan terlihat si gadis dalam keadaan selamat, serta tidak terjadi apapun atas dirinya. Melihat kejadian tersebut, maka syekh bertanya kepadanya, "Ceritakanlah kepada kami apa yang telah engkau lakukan sampai Allah menjagamu dengan penjagaan seperti ini." Gadis SMP tersebut menjawab dengan singkat, "Sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang." Masya Allah. Kisah ini berasal dari seorang pria yang hari-harinya selalu dihiasi dengan melantunkan lafaz zikir, dan sebut saja namanya Abi. Ketika itu, Abi telah selesai membaca zikir pagi dan petang. Kemudian ia bersiap-siap pergi menuju sebuah kebun dan mempersiapkan semua peralatannya, termasuk sepatu boot untuk berkebun. Setelah semua siap, Abi pun memakai sepatu bootnya. Namun di situ ia merasa ada keganjilan, di mana sepatu boot yang biasa ia kenakan tiba-tiba terasa sempit. Berkali-kali ia masukkan kakinya ke sepatu tersebut, tapi apa daya, mungkin sepatu bootnya yang sudah sempit dan tak muat lagi. Kemudian Abi berinisiatif untuk membalikkan sepatu bootnya. Ternyata di dalam sepatu bootnya tersebut ada kalajengking. Tapi anehnya, ketika Abi mencoba sepatu bootnya, kalajengking tersebut tidak menggigit kakinya sama sekali. Masya Allah. Selanjutnya, ada pula kisah lain. Kala itu ada seorang lelaki yang ingin makan bakso. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ketika sedang menyantap baksonya, tiba-tiba lelaki tersebut didatangi oleh 2 preman. Dengan gayanya yang sangar, preman tersebut memalak lelaki malang itu. Segenap keberanian ia kumpulkan dan laki-laki itu tidak mau memberikan uangnya. Seketika preman sangar itu marah dan berkata, "Kami tunggu kamu di luar untuk dipukul." Setelah selesai makan, dengan tenang laki-laki tersebut keluar dari tempat makan bakso sembari mengucapkan, "A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Ketika ia berjalan melewati kedua preman tersebut, anehnya preman seperti terpaku dan hanya bisa memandang dirinya. Pemirsa, mendengar kisah-kisah tersebut, sangat terlihat jelas bagaimana sebuah zikirullah menjadi sebab pertolongan Allah yang ajaib bagi hamba-hambanya. Selagi kita mampu dan selagi kita bisa, maka kerjakanlah zikir pagi dan petang. Dan semoga kisah ini bisa menjadi peringatan bagi kita. Insya Allah, Allah akan menjaga hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.